Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang selalu Allah berikan kepada kita. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita karunia-karunia-Nya. Kalaulah Allah Azza wa Jalla tidak memberikan kepada kita nikmat-Nya, maka kita tidak akan mampu melakukan aktivitas seringan apapun. Maka marilah kita menjadi seorang muslim, seorang muslimah yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan menempatkan nikmat yang Allah berikan pada tempatnya, kemudian selalu meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita masih di dalam pembahasan atau di dalam bab tauqirul ulama wal kibar, memuliakan para ulama dan orang-orang yang sudah tua, wa ahlul fadli, kemudian orang-orang yang Allah berikan keutamaan dan mendahulukan mereka atas selain mereka dan mengangkat kedudukan-kedudukan mereka. Kita sudah membaca beberapa hadis di dalam bab ini. Hadis yang terakhir yang kita baca yaitu sebuah hadis yang datang dari jalan Amr ibn Shu'aib dari ayahnya dan dari kakeknya radhiyallahu anhum, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina." Bukanlah dari golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi orang-orang yang lebih kecil darinya. Maksud daripada laisa minna bukan termasuk golongan kami, maksudnya ini bukan kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi. Artinya apa? Kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi sesuatu yang bertolak belakang dengan hal tersebut. Kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi SAW selalu menyayangi orang-orang yang lebih muda darinya, terutama anak-anak.
yang butuh kepada kasih sayang. Dan ini terbukti di dalam pergaulan Nabi SAW sehari-hari. Bahkan kepada seorang pembantunya yang ketika itu masih kecil, Anas bin Malik. Anas, pembantu Nabi SAW, lebih kurang berkhidmat kepada Nabi itu 10 tahun. Awal Anas itu menjadi pembantu Nabi SAW, usianya masih kecil sekali, lebih kurang 5 tahun. Jadi usia yang masih kecil sudah menjadi pembantu Nabi SAW, berkhidmat kepada Nabi, baik ketika Nabi berada di dalam Madinah atau berada di luar kota Madinah. Artinya diajak safar oleh Nabi SAW. Dan begitu sayang Nabi SAW kepada Anas, tidak pernah Nabi itu marah kepada Anas. Ya, padahal pembantunya. Berbeda sekali dengan majikan-majikan yang ada di masa-masa kita. Bagaimana bengisnya mereka kepada pembantunya, bahkan mungkin sampai dipukul. Haknya tidak diberikan. Ya, padahal mungkin pembantunya baru berumur 18 tahun, 17 tahun, dia sudah berumur 50 tahun. Ya, orang-orang yang selalu berkhidmat kepadanya, mungkin supirnya yang mungkin berumur 20 tahun, 19 tahun. Kebiasaan Nabi SAW dan para sahabatnya selalu menyayangi mereka-mereka ini. Maka Nabi mengatakan dalam hadis ini, laisa minna, bukan dari golongan kami. Maksudnya bukan kebiasaan yang kami lakukan. Orang-orang yang tidak sayang kepada orang yang kecil, kemudian dia tidak tahu kemuliaan orang-orang yang sudah tua. Jadi orang-orang yang sudah tua itu, kendati pun ada kekurangan-kekurangan mereka, mungkin tidak semua mereka alim, mengerti akan perkara agama, tapi pengalaman-pengalaman tentang kehidupan ini pasti mereka lebih memiliki pengalaman. Maka dari situ mereka dimuliakan. Tapi sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah berlalu, memposisikan mereka tentu pada posisinya, bukan dari segala sisi. Kalau mereka memiliki pengetahuan-pengetahuan tentang dunia, pengalaman-pengalaman hidup tentang dunia, dalam hal tersebut dimuliakan mereka. Dalam hal tersebut ya ditinggikan mereka sesuai dengan porsinya. Bukan berarti menanyakan sesuatu yang tidak mereka tahu. Sampai perkara agama pun ditanyakan kepada mereka. Intinya tua, walaupun tidak berilmu. Maka ini tidak seperti itu diajarkan oleh Islam. Maka menempatkan seseorang sesuai pada tempatnya. Artinya mereka mendapatkan bagian daripada kemuliaan, kendati pun bukan dari semua sisi. Dan contohnya telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang telah berlalu. Kemudian berikutnya, ma'asyarul muslimin, wa an Maimun ibn Abi Syabib rahimahullah anna Aisyah radhiyallahu anha marra biha sa'ilun fa'atathu kisratan wa marra biha rajulun alaihi thiyabun wa hay'atun fa'aq'adathu fa'akala faqila laha fi dhalika faqalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzilun nasa manazilahum, rawahu Abu Daud. Wa qad dzakarahu Muslim fi awwal sahihihi ta'liqan faqala wa dzukira Aisyah radhiyallahu anha qalat amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nasa manazilahum. Wa dzakarahu al-Hakim Abu Abdullah fi kitabih Ma'rifati Ulumil Hadits wa qala huwa haditsun sahihun. Dari Maimun ibn Abi Syabib rahimahullah, dia mengatakan anna Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Hadis-hadis yang telah kita lewati itu tidak sedikit kita dengar datang dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan memang Aisyah ini termasuk dari kalangan sahabat yang riwayat hadisnya banyak dari Nabi SAW, dan dia istri Nabi SAW, ummahatul mu'minin, ummul mu'minin radhiyallahu anha wa ardhaha. Jadi ada sahabat-sahabat yang disebutkan ya banyak periwayatan hadisnya dari Nabi SAW, dan tidak semua sahabat, dan itu tidak banyak
Ya, sahabat itu jumlahnya banyak karena sahabat itu definisinya adalah orang yang bertemu dengan Nabi. Ketika dia bertemu, dia beriman kepada Nabi, kemudian mati dalam keadaan beriman kepada Nabi SAW. Ini kriteria sahabat. Definisi sahabat sebagaimana yang dibawakan oleh Ibnu Hajar di dalam kitabnya, yaitu orang yang bertemu dengan Nabi. Ketika dia bertemu, dia beriman kepada Nabi dan mati dalam keadaan beriman kepada Nabi SAW. Itulah sahabat. Maka ini definisi yang benar di dalam mendefinisikan sahabat. Artinya sahabat itu sangat banyak. Banyak orang-orang yang bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama ketika Nabi sudah pindah ke Madinah, yang memang Islam sudah meluas kemana-mana ketika itu. Dakwah dibawakan oleh para sahabat di luar-luar kota Madinah ketika itu. Mereka ke Mesir, mereka ke Yaman, mereka ke Syam dan lain sebagainya. Dan banyak orang-orang yang datang ke Madinah, datang dari Yaman, datang dari Syam dan lain sebagainya, bertemu dengan Nabi. Kendati pun pertemuannya hanya 1 jam 2 jam bertemu dengan Nabi, mereka beriman, pulang lagi mereka ke negaranya, kemudian sampai mati mereka beriman, maka itulah sahabat. Mati dalam keadaan beriman, maka itu sahabat. Artinya sahabat itu sangat banyak jumlahnya. Namun sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi SAW itu tidak banyak. Tentu sahabat-sahabat yang memang hari-harinya berada bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara sahabat tersebut, ya, dari kalangan wanita, itulah istri Nabi. Itulah istri Nabi. Karena secara umum istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk bagian dari kalangan sahabat, dari kalangan wanita. Karena definisi tadi apa? Beriman kepada, pernah bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, mati dalam keadaan beriman kepada Nabi SAW. Inilah istri-istri Nabi SAW, bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, wafat dalam keadaan beriman kepada Nabi SAW. Maka mereka tergolong dari kalangan sahabat, dari kalangan para wanita. Sahabiyah namanya. Jadi kalau kita buka istilah-istilah di dalam buku sejarah, itu disebut dengan sahabiyah, sahabat dari kalangan wanita. Jadi ada, ya, salah satu sahabat dari kalangan wanita yang juga banyak riwayatnya dari Nabi, yaitu istrinya. Siapa dia? Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Anna Aisyah radhiyallahu anha marra biha sa'ilun fa'atathu kisratan. Suatu ketika, kata Maimun, suatu ketika, ya, ini dia menceritakan, walaupun ada yang menyebutkan, ya, di dalam keterangan disebutkan lakin qal Maimun lam yudrik Aisyah. Maimun tidak, ya, menjumpai Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, tapi kisah ini disandarkan kepada Aisyah. Anna Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha suatu ketika marra biha sa'ilun fa'atathu kisratan. Suatu ketika lewat di hadapannya seseorang yang meminta kepadanya. Lewat di hadapannya seorang yang meminta kepadanya, fa'atathu kisratan. Aisyah memberikan potongan roti kepadanya. Ya, dia berikan makanan kepada orang itu. Wa marra biha rajulun, kemudian setelah itu lewat lagi seorang laki-laki yang sudah tua, alaihi thiyabun wa hay'atun fa'aq'adathu fa'akala. Lalu Aisyah menjamunya. Jadi yang pertama tadi hanya diberikan sepotong roti oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, kemudian lewat lagi, lalu orang itu dijamu oleh Aisyah radhiyallahu anha. Artinya yang kedua ini lebih diistimewakan. Tidak sekedar diberikan kue atau makan, tetapi disiapkan tempat duduknya, kemudian dijamu oleh Aisyah ketika itu. Faqila laha fi dzalika, maka melihat keadaan seperti itu ada yang bertanya kepada Aisyah. Faqila laha fi dzalik faqalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah mengatakan, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
anzilun nasa manazilahum. Anzilun nasa manazilahum. Perlakukan manusia sesuai dengan posisinya. Ya, perlakukan manusia sesuai dengan posisinya. Artinya orang yang kedua ini orang yang lebih terpandang, orang yang lebih tua, orang yang lebih memiliki hibah, orang yang bagian daripada kibar. Sebagaimana bab yang kita pelajari adalah menghormati orang-orang ulama atau al-kibar, orang-orang yang sudah tua. Berbeda dengan orang yang lewat yang pertama di hadapan Aisyah ketika itu dengan yang kedua, alaihi thiyabun wa hay'atun, sehingga Aisyah lebih menghormatinya. Bukan tidak menghormati yang pertama, tetapi yang kedua itu melebihkannya sehingga dijamulah. Itu bentuk daripada tauqirul kibar, menghormati orang yang sudah tua. Ya, kendati pun hadis ini didhaifkan oleh sebagian ya para ulama karena Maimun ya dia tidak berjumpa dengan Aisyah sementara kisah ini disandarkan kepadanya, tetapi secara makna ma'asyarul muslimin ini tidak ada yang bertentangan. Artinya dibawakan oleh Imam An-Nawawi hadis ini ya karena wajah syahidnya sesuai dengan bab yang diinginkan oleh beliau. Apa wajah syahidnya? Bab kita adalah tauqirul ulama wal kibar, memuliakan para ulama, dan hadis-hadisnya telah kita baca pertemuan-pertemuan yang telah berlalu, wal kibar, dan orang-orang yang sudah tua. Bagaimana bentuknya? Seperti kisah Aisyah ini. Ya, sampai dijamu oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, fa aq'adathu fa akala. Dijamu oleh Aisyah, disediakan tempat duduk oleh Aisyah, kemudian diberikan makan, diberikan jamuan oleh Aisyah. Dikatakan kepadanya apa? Ya, kenapa dirimu melakukan yang seperti itu? Padahal yang pertama yang lewat tadi tidak seperti itu penghormatannya. Lalu Aisyah mengatakan apa? Anzilun nasa manazilahum. Nah, ini secara sanad dia terputus karena Maimun tidak berjumpa dengan Aisyah. Sementara di sini disebutkan dari Maimun ya, sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, kemudian disebutkan kisahnya padahal Maimun tidak berjumpa dengan Aisyah. Maka didhaifkan secara sanad oleh sebagian para ulama, tetapi memiliki makna yang sahih. Artinya apa? Menghormati seseorang itu sesuai dengan posisinya. Wajib menghormati seseorang, tapi takaran penghormatan itu tentu berbeda-beda, tidaklah sama. Dan orang yang lewat di depan Aisyah itu berbeda. Orang yang pertama yang diberikan sepotong roti oleh Aisyah itu juga bentuk daripada kebaikan, bentuk daripada kemurahan yang diberikan oleh Aisyah kepadanya, bentuk daripada kemuliaan yang diberikan oleh Aisyah kepadanya. Kemudian yang kedua, fa'aqadathu fa'akala, ini bentuk daripada kemuliaan juga, tapi yang kedua ini lebih. Kenapa? Alaihi thiyabun wa hay'atun. Karena yang kedua ini memang ya juga pantas diperlakukan seperti itu. Waqad dzakarahu Muslimun fi awwal sahih ta'liqan faqala wa dzukira an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dalam Imam Muslim dalam sahihnya disebutkan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nasa manazilahum. Ini hadis Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk memposisikan manusia sesuai dengan kedudukannya. Memperlakukan manusia sesuai dengan kedudukannya. Jadi lihat dulu. Ya, tidak sama memperlakukan orang yang lebih tua di atas kita mungkin 10 tahun dengan orang yang lebih tua di atas kita 30 tahun. Tidak sama memperlakukan orang yang lebih tua di atas kita 20 tahun dengan orang yang lebih tua di atas kita 40 tahun. Ya. Tidak sama bagaimana kita memperlakukan ya orang yang di atas kita ilmunya dengan orang-orang yang di atas kita ilmunya. Tapi mesti kita menghormati mereka, mesti kita muliakan mereka. Tapi takaran-takaran kemuliaan itu tentu berbeda-beda. Tapi semuanya dalam ruang lingkup tauqirun, dalam ruang lingkup memuliakan. Nah, itu yang diperintahkan. Hadis berikutnya,
Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qal qadima Uyainah ibnu Hisnin fanazala ala ibni akhihi Al-Hurr ibni Qaisin wa kana minan nafar alladhina yudnihim Umar radhiyallahu anhu wa kana al-qurra ashaba majlisi Umar wa musyawaratihi kuhulan kanu aw subbanan faqala Uyainah li ibni akhihi ya ibna akhi laka wajhun inda hadzal amir fasta'dhin li alayhi fasta'dhana lahu fa'adhina lahu Umar radhiyallahu anhu falamma dakhala qala hiya ya ibn al-Khattab hiya ibn al-Khattab wallahi ma tu'tina al-jazal wala tahkum fina bil adli فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوكئ به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري. Ini sebuah kisah ya, bagaimana Umar itu merendah di hadapan rakyatnya untuk atau demi kebaikan. Ini seorang khalifah. Ini seorang khalifah yang dia pimpin ketika itu tidak hanya Madinah. Yang dia pimpin ketika itu tidak hanya ya negeri-negeri yang bertetangga dengan Madinah, akan tetapi yang dia pimpin ketika itu dunia. Khalifah, seorang pemimpin kaum muslimin, Amirul Mukminin. Setelah Nabi SAW Abu Bakar, setelah Abu Bakar Umar radhiyallahu anhu. Dan keutamaan Umar ini kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan dia menjadi khalifah yang kedua. Maka para ulama menyebutkan kemuliaan para sahabat itu bertingkat-tingkat. Jadi seluruh para sahabat itu memiliki kemuliaan yang sangat luar biasa. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan seluruh para sahabat Nabi itu masuk ke dalam surga. Dikarenakan Allah Jalla wa Ala mengatakan la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna. Allah mengatakan tidaklah sama kedudukan kalian wahai sahabat yang berinfak dan berperang sebelum terjadi Sulhul Hudaybiyah dengan sahabat-sahabat yang berinfak dan berperang setelah terjadi Sulhul Hudaybiyah. Tentu lebih utama orang-orang yang melakukan kebaikan sebelum terjadi Sulhul Hudaybiyah, karena keadaan ketika itu lebih sulit. Ya, jadi ganjaran pahala yang Allah berikan kepada kita ala qadril masyaqqah, sesuai dengan takaran kesulitan kita beramal. Semakin sulit kita menegakkan ya ibadah kepada Allah Jalla wa Ala karena banyaknya rintangan-rintangan, maka pahalanya semakin besar. Dan tentu rintangan sangat besar dihadapi oleh mereka-mereka di awal-awal Islam. Sulit bagi mereka menyembah Allah Jalla wa'ala. Mereka disiksa, mereka dipukul, mereka dizalimi, mereka dicambuk, ya, na'udzubillah. Maka Allah menyebutkan apa? Tidak sama kedudukannya. Namun sahabat-sahabat yang berinfak sebelum terjadi Sulhul Hudaybiyah, yang berperang sebelum terjadi Sulhul Hudaybiyah, dengan sahabat-sahabat yang melakukan itu setelah itu semua, wa kullan wa'adallahu al-husna. Semua sahabat itu Allah janjikan kebaikan. Imam Al-Lalakai mengatakan kebaikan di dalam ayat itu adalah al-jannah. Kalau kita artikan sesuai dengan penafsirannya, apa artinya? Kedua kelompok sahabat itu Allah janjikan surga. Artinya sahabat itu semuanya memiliki keutamaan, tapi keutamaannya bertingkat-tingkat. Sahabat yang paling mulia itu yang pertama adalah 4 sahabat.
yang disebut dengan ya al-khulafa ar-rasyidun. Siapa mereka? Abu Bakar, urutannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini urutan mereka di dalam kemuliaan, kata para ulama, urutan mereka dalam kemuliaan sama dengan urutan mereka di dalam kepemimpinan. Siapa yang memimpin setelah Nabi wafat? Abu Bakar. Siapa yang memimpin setelah Abu Bakar wafat? Umar. Siapa yang memimpin setelah Umar wafat? Utsman. Siapa yang memimpin setelah Utsman wafat? Ali. Ketika kepemimpinan mereka itu pertama adalah Abu Bakar, kedua adalah Umar, ketiga adalah Utsman, keempat adalah Ali, maka begitu juga urutan mereka dalam keutamaan. Artinya apa? Keutamaan Umar itu nomor 2. Tetapi bagaimana Umar di sini merendah? Bagaimana Umar di sini berusaha memahami rakyatnya yang datang kepadanya, mengkritiknya, memberikan masukan kepadanya, bahkan ucapan yang diucapkan pun sebenarnya tidak layak. Tapi situasi ketika itu didinginkan oleh seseorang atau diredupkan oleh seseorang yang dekat dengan Umar. Bagian dari rakyat dia juga. Ya, begitulah seorang yang berhati besar, seorang Umar radhiyallahu anhu. Apa kisahnya ma'asyar muslimin? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini kedua-duanya sahabat ini. Ibnu Abbas, anak Abbas, namanya Abdullah. Jadi Abdullah ini juga Abdullah ini sahabat, kemudian ayahnya Abbas, paman Nabi, ya, sahabat juga. Maka kalau kalau kita temui, kalau kita baca di dalam buku-buku hadis, Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas itu selalu disebut radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma? Anhuma itu untuk pronoun atau kata ganti nama untuk 2 orang. Jadi anhu 1, anhuma 2, anhum banyak, hum mereka. Disebut 2 orang kemudian disebut radhiyallahu anhuma. Allah meridai mereka berdua. Apa maksudnya? Berarti kedua-duanya sahabat. Dan tidak selalu demikian. Juga sebagiannya disebutkan 2, sebut nama anaknya, sebut nama bapaknya, tetapi yang tertulis radhiyallahu anhu. Artinya apa? Sahabat hanya anaknya, bapaknya tak sahabat, kafir. Contohnya apa? Kita menjumpai lagi hadis yang dibawakan oleh Ikrimah. An Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Ya, radhiyallahu anhu. Berarti kita tahu yang Islam hanya Ikrimah. Abu Jahal tidak Islam. Kalau Abu Jahal kita tahulah semuanya. Tapi kan terkadang tidak mesti itu saja. Masih ada yang lain. Juga disebut radhiyallahu anhu. Maka setiap disebut radhiyallahu anhu, maka mengetahui yang sahabat berarti anaknya saja. Ayahnya tidak sahabat. Tapi ketika disebutkan 2 radhiyallahu anhuma, berarti kedua-duanya sahabat. Sama dengan Ibnu Umar juga. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anaknya sahabat siapa? Abdullah. Ayahnya sahabat siapa? Umar. Maka kita akan temui dalam kitab-kitab hadis radhiyallahu anhuma. Allah ridha kepada mereka berdua. Qala, dia mengatakan, Qadima Uyainah ibnu Hisnin. Qadima Uyainah ibnu Hisnin. Suatu ketika datang Uyainah ibnu Hisnin. Fanazala ala ibni akhihi. Menemui ya keponakannya, anak saudaranya. Namanya siapa? Al-Hurri ibni Qaisin. Al-Hurri ibni Qaisin ini salah seorang yang dekat dengan Umar. Jadi ibaratnya ya dia dekat dengan kepemimpinan Umar. Wa kana al-qurra ashaba majlisi Umar wa musyawaratihi. Seorang yang penghafal Al-Qur'an, seorang yang selalu bersama Umar, bahkan selalu diajak musyawarah. Selalu diajak musyawarah. Ini kebiasaan sahabat di masa dahulu, mereka terbina untuk selalu bermusyawarah.
Jadi bermusyawarah itu penting. Artinya kalau kita hidup dalam satu lingkungan, dalam satu komunitas, memegang satu kepentingan, ya, memegang satu kedisiplinan apa sajalah untuk kebaikan-kebaikan, kemaslahatan kaum muslimin, maka sering-seringlah bermusyawarah. Memutuskan perkara selalu bersama-sama, tidak gerak sendiri. Ini kebiasaan yang dilakukan oleh sahabat, karena sahabat itu terbina di atas itu. Siapa yang membina mereka? Nabi SAW. Yang membina Nabi siapa? Allah Jalla wa'ala. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wasyawirhum fil amr. Wahai Muhammad, engkau ajaklah mereka bermusyawarah. Ya, engkau ajak mereka bermusyawarah. Padahal Nabi itu bisa memberikan satu keputusan. Karena yang didapatkan oleh Nabi itu wahyu. Nabi bisa saja memberikan satu keputusan, tapi Allah Jalla wa'ala memerintahkan Nabi untuk bermusyawarah dengan sahabatnya. Para ulama mengatakan apa? Agar para sahabat itu terbina di bawah pendidikan Nabi SAW, yaitu memecahkan segala sesuatu itu dengan bermusyawarah. Ini pentingnya musyawarah. Jadi kalau ternyata keputusannya salah, yang menanggung tanggung jawabnya sama-sama, dan itu lebih ringan daripada ketika keputusan itu dari keputusan pribadi, kemudian tiba-tiba ternyata salah. Itu bagaimana? Lebih sulit tanggung jawabnya. Maka Allah memerintahkan Nabi-Nya yang mulia untuk mengajak para sahabatnya bermusyawarah. Padahal bisa Nabi memberikan keputusan tersendiri, karena Nabi adalah seorang Nabi, mendapatkan wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Tapi diperintahkan Nabi oleh Allah Jalla wa'ala untuk selalu mengajak sahabatnya musyawarah. Itu pentingnya musyawarah itu. Ya. Di dalam ayat yang lain, Allah Jalla wa'ala mengatakan, wa amruhum syura bainahum. Perkara orang-orang yang beriman itu di tengah-tengah mereka selalu hasil dari musyawarah, bukan dari hasil gerak-gerak sendiri. Tetapi tanyakan kepada si fulan, tanyakan kepada si fulan, ajak si fulan bermusyawarah, ajak orang-orang yang lebih berpengalaman dari diri kita untuk bermusyawarah. Kemudian dari situ kita buat satu kesimpulan. Ketika benar alhamdulillah, ketika salah bersama-sama memikul tanggung jawabnya, dan itu lebih ringan. Nah, ini salah satu kebiasaan yang baik, dan itu mesti kita realisasikan. Sering-sering bermusyawarah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, atau untuk mencari solusi-solusi setiap ada masalah-masalah. Nah, jadi keponakan dari Uyainah ibn Husain ini itu salah seorang sahabat yang dekat dengan Umar, salah seorang yang dekat dengan Umar, selalu diajak oleh Umar itu untuk bermusyawarah, hadir dalam majlis syuranya, hadir dalam majlis permusyawaratan. Nah, karena itu juga bentuk daripada kepemimpinan di masa dahulu itu luar biasa, apalagi di masa Umar ini. Di masa Umar ini kalau kita kaji, sangat banyak pelajaran-pelajaran siasah syariah, politik-politik syariat, politik-politik Islam, itu sangat banyak kita dapatkan. Bahkan sebagian disertasi itu ada yang membahas tentang politik-politik syariat, politik-politik Islam di masa Umar ini. Sudah banyak yang mulai disiasati kepentingan-kepentingan negara itu di masa Umar. Itu sudah dibuat posko-posko semacam posko-posko militer, kemudian perkantoran-perkantoran itu di masa Umar semua dibangun. Ini bentuk daripada politik di masa Umar ketika itu. Jadi banyak pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari kepemimpinan Umar, kendati pun kepemimpinan tidak lama. Jadi Umar memiliki sahabat-sahabat atau kaki tangannya yang selalu dia mengajak mereka-mereka itu untuk musyawarah. Salah satunya adalah Al-Hur ibn Qais. Kuhulan kanu au subbanan. Baik ketika Umar itu bermusyawarah dengan pemuda-pemuda atau orang yang sudah tua, itu selalu diajak. Itu selalu diajak. Faqala Uyainah li ibni akhihi. Uyainah mengatakan kepada anak saudaranya itu, ya bna akhi, wahai anak saudaraku. Dia mengatakan,
wahai anak saudaraku. Kata Uyainah kepada keponakannya, wahai anak saudaraku, laka wajhun inda amiril mu'minin. Engkau memiliki wajah di hadapan Amirul Mukminin. Artinya engkau orang yang sangat dekat. Jadi kalau meminta syafaat kepada Al-Hur ibn Qais ini, itu selalu tembus syafaatnya. Jadi orang ingin bertemu dengan Umar, kalau tidak bisa langsung, temui dulu siapa? Temui dulu Al-Hur ibn Qais, karena dekat dia. Nah, pamannya ini Uyainah ibn Hisin datang kepada ponakannya meminta hal itu. Laka wajhun inda hadzal amir, kamu memiliki wajah, yaitu orang yang dipandang oleh pemimpin amir, oleh Umar bin Khattab. Fasta'dzin li alaihi, hendaklah engkau meminta izin kepadanya agar aku bisa menemuinya. Kata Uyainah ibn Hisin. Fasta'dzana lahu, kemudian keponakannya meminta izin kepada Umar. Fa'adzina lahu Umar, maka Umar pun mengizinkan untuk masuk. Umar pun mengizinkan untuk masuk. Falamma dakhala qala, tatkala Uyainah masuk menemui Umar, hi ibnal Khattab. Ucapan pertama yang dia ucapkan itu sebenarnya sudah ucapan yang tidak pantas diucapkan kepada seorang pemimpin. Umar itu tidak hanya seorang pemimpin, seorang pemimpin Amirul Mukminin, seorang yang dijamin masuk surga, seorang yang mengerti agama, seorang yang sangat dicintai oleh Nabi, seorang yang mulia dengan sebabnya Islam. Semenjak dia masuk Islam sampai dia diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala, ya, memiliki keutamaan nomor 2 setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tiba-tiba ada rakyat mengatakan kepadanya apa? Hi ibnal Khattab. Ini ucapan sebenarnya tidak layak diucapkan kepada seseorang yang kita sebutkan kriteria ya tadi. Dia pemimpin, dijamin masuk surga, seorang yang saleh, seorang yang alim, ya, seorang yang apa namanya? Seorang yang memimpin dengan penuh keadilan. Umar itu tidak segan-segannya memikul gandum di atas pundaknya. Itu tidak segan-segannya. Padahal Umar itu punya petugas-petugas, punya penjaga gudang-gudang. Gudang di mana di sana diletakkan makanan-makanan, ya, mustauda. Tapi Umar tidak segan-segannya memikul gandum-gandum itu. Bahkan suatu ketika pernah dia mengambil gandum, kemudian dia pikulkan, dia bawa kepada seorang wanita, ya, karena seorang wanita ketika itu mengeluh, ya, ada sesuatu keluhan yang dia rasakan, akhirnya dia mengangkat sendiri, sehingga sahabat-sahabat yang ada di sampingnya mengatakan, akankah seorang pemimpin dia yang mengangkat gandum? Kemudian Umar mengatakan, siapa yang akan memikul dosa Umar kalau bukan Umar pada hari kiamat? Ya, akhirnya dia ambil gandum, kemudian dia pikul di atas pundaknya, kemudian dia pergi berjalan sampai dia berikan gandum itu kepada wanita tersebut. Seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Ya, tiba-tiba seorang rakyat datang kepadanya, itu pun meminta bantuan kepada keponakannya, karena keponakannya dekat dengan Umar ketika itu, untuk bertemu dengan Umar. Setelah diizinkan, justru mengucapkan ucapan yang sebenarnya tidak layak diucapkan kepada Umar. Dia mengatakan, hi ibnal Khattab, wallahi ma tu'tinal jazal, engkau tidak memberikan pemberian yang banyak kepada kami wahai Umar. Artinya ada sebuah kekurangan yang dia rasakan. Padahal fakta dan realita mengungkapkan bagaimana keadilan tercipta di masa Umar radhiyallahu anhu ketika dia memimpin. Luar biasa. Ya. Kemudian dia mengatakan, fa wallahi ma tu'tinal jazal wa la tahkumu fina bil adli. Dan juga engkau memimpin di tengah-tengah kami belum dengan keadilan. Padahal fakta mengungkapkan kepemimpinan masa Umar sungguh kepemimpinan yang sangat luar biasa, keadilan ditegakkan.
Sangat luar biasa. Bisa kita baca dalam kitab-kitab sejarah. Ya, begitu ada kelalaian dirasakan oleh Umar terhadap dirinya, langsung dia yang mengeksekusi kekurangan-kekurangan itu, yang menggantikan kekurangan-kekurangan itu langsung. Sangat luar biasa. Seorang yang tidak memakai fasilitas-fasilitas negara, seorang pemimpin khalifah kaum muslimin yang memberikan kesejahteraan kepada gubernur-gubernurnya ketika itu, ya, yang kalau dia berjalan ke satu negeri ingin memantau negeri itu karena di sana ada gubernur, dia hanya berjalan kaki. Ya, bayangkan ma'asyarul muslimin ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Seorang yang sangat luar biasa kedudukannya, tiba-tiba rakyat mengatakan apa? Wallahi ma tu'tinal jazal wala tahkumu fina bil adli. Tentu mendengarkan ucapan ini Umar marah. Di awalnya faghadiba Umaru radhiyallahu anhu hatta hamma ayyuki abihi. Sampai Umar ingin menjatuhkan hukuman kepada ini rakyat. Sampai Umar ingin menjatuhkan hukuman kepada Uyainah ibnu Hisnin. Hatta hamma ayyuki abih. Sampai Umar berkeinginan dengan keinginan yang kuat untuk menghukum dia. Kenapa? Karena mengucapkan ucapan yang seperti itu. Ucapan yang tidak layak sebenarnya. Di awalnya dia mengatakan ya ibnal Khattab. Kemudian dia mengatakan fa wallahi ma tu'tinal jazal. Kemudian dia mengatakan wala tahkum fina bil adli. Wala tahkum fina bil adli. Faqala lahul hurru ya amiral mu'minin. Maka diredamlah suasana oleh orang yang dekat dengannya tadi. Di sini letak pelajaran yang ada sangkut paut dengan bab yang kita pelajari, tapi tidak akan kita sampaikan pada malam hari ini, karena masih panjang faedah-faedah yang akan kita petik dari hadis ini. Seorang yang dekat dengannya tadi mengatakan, ya Amirul Mukminin, innallaha ta'ala qala li nabiyyi. Allah saja berkata kepada nabinya, nabil. Artinya apa? Kedudukan nabi itu lebih mulia daripada kedudukan khalifah. Nabi itu, ya, bahkan kunci surga berada di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membuka pintu surga nanti pada hari kiamat. Ya, apa kata Allah kepada nabinya? Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahili. Berilah maaf, kata Allah Jalla wa Ala, wa'mur bil urfi, dan perintahkan manusia melakukan kebaikan, wa'rid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Nabi saja Allah katakan demikian kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan Nabi telah menerapkan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Maka hendaknya engkau wahai Umar juga menerapkan hal yang demikian. Itulah istilahnya perkataan, maksud daripada perkataan orang yang dekat dengan Umar ini, yang akhirnya Umar pun tunduk kepadanya ketika itu. Nah, ini banyak kisah atau banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Ini masih ada kisah lanjutan, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Tapi intinya ma'asyarul muslimin, bagaimana seorang khalifah, ya, bagaimana seorang yang sangat luar biasa ketika itu dia sangat berbesar hati di hadapan orang yang memberikan kepadanya nasihat, mengingatkan dia akan perkataan Allah Jalla wa Ala, ya, demi kemaslahatan kebaikan yang ada di belakangnya. Insyaallah kita lanjutkan, ya, petikan manfaat-manfaat atau faedah-faedah dari kisah ini, dan akan kita kaitkan dengan bab, ya, memuliakan para ulama dan orang-orang yang sudah tua dan orang-orang yang berilmu, meninggikan kedudukan mereka, ya, memuliakan mereka dan menghormati mereka. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan pertemuan di malam hari ini bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.